Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Syukriya dengan NIM 2103-26614 dari kelas Kepemimpinan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang pengenalan kepemimpinan agribisnis. Sebelumnya, kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menemukan keberlangsungnya untuk organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah penanggung-jawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Terlihat pada zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya, ibaratnya semakin sulit mencari pemimpin yang baik. Kepemimpinan yang kuat diperlukan agar organisasi dapat mencapai sasarannya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kepemimpinan adalah sebuah alat atau sarana untuk suatu proses dalam organisasi untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita dalam mencapai sasaran organisasi. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai sekedar kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Dengan adanya ancaman, maka bawahan akan takut dan mematuhi semua perintah atasan. Kepemimpinan itu pengertiannya lebih luas daripada kekuasaan karena kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang bukan sekedar melakukan apa yang atasan inginkan, tapi juga untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Kalau ditelusuri lebih lanjut, betapa pentingnya kepemimpinan dalam suatu dalam suatu kelompok organisasi. Contohnya, bila terjadi suatu konflik atau selisih dalam suatu kelompok orang-orang, maka pemimpin organisasi mencari alternatif memecahkannya supaya terjadi kesepakatan dan aturan untuk dapat ditaati bersama. Kemudian, pendidikan memiliki potensi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan bagi kalangan hidup manusia. Kemudian, kepemimpinan dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melakukan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dapat mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran yang dimiliki. Kemudian, kepemimpinan juga merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok hingga pemimpin merupakan agen pembaharu. Agen perubahan orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Kemudian kepemimpinan juga adalah hubungan yang ada dalam diri sendiri atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Kepemimpinan juga suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya.
Kemudian kita masuk kepada tugas kepemimpinan. Tugas seorang pemimpin sangatlah luas dan kompleks. Secara umum, pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini merupakan beberapa tugas utama seorang pemimpin. Yang pertama, menentukan visi dan misi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang kemana organisasi akan membawa misi yang menginspirasi untuk mencapai visi tersebut. Kemudian, membuat keputusan. Pemimpin seringkali dihadapkan kepada situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian, mengatur sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab mengelola sumber daya yang ada seperti manusia, keuangan, dan teknologi secara efektif dan efisien. Kemudian, membangun tim. Membentuk tim yang solid dan berprestasi adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin. Ini melibatkan rekrutmen, pengembangan, dan motivasi anggota tim. Kemudian, memberikan inspirasi. Pemimpin yang baik mampu menginspirasi dan memotivasi anggota timnya untuk memberikan yang terbaik kepada organisasinya. Kemudian, menyelesaikan konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam sebuah tim. Seorang pemimpin harus mampu mengolah dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan bijaksana. Kemudian, menjadi role model atau pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi timnya. Kemudian, berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan membangun hubungan yang baik dengan semua anggota tim. Kemudian, tugas seorang pemimpin yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu dengan mengambil inisiatif, mengatur langkah dan arah, memberikan informasi, memberikan dukungan, memberikan pemikiran, memberikan suatu kesimpulan. Kemudian, yang berkaitan dengan kekompakan anggota, yaitu mendorong bersahabat, bersikap menerima, mengungkapkan perasaan, bersikap berdamai, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, melancarkan pelaksanaan tugas, memberikan aturan main. Kemudian, kepemimpinan bukanlah sekadar gelar atau posisi, melainkan serangkaian tindakan dan perilaku berdampak pada orang lain dan organisasi. Fungsi-fungsi kepemimpinan mencangkup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Secara umum, fungsi kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategi, yaitu menemukan visi dan misi, yakni merumuskan arah yang jelas bagi sebuah organisasi. Kemudian, menetapkan tujuan, yaitu mendefinisikan target yang ingin dicapai. Kemudian mengembangkan strategi, yaitu merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian mengalokasikan sumber daya, yaitu membagi sumber daya atau manusia, keuangan, dan juga waktu secara efektif. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yaitu membantu tim untuk memilih dan menyusun anggota tim yang kompeten. Kemudian mendelegasikan tugas, yaitu membagi tugas kepada anggota tim. Kemudian membangun struktur organisasi, yaitu menciptakan hierarki yang jelas. Kemudian menyediakan sumber daya, yaitu memberi dukungan yang diperlukan tim. Kemudian mengarahkan atau memberikan motivasi, meningkatkan semangat dan antusiasme tim. Kemudian mengkomunikasikan visi, yaitu menjelaskan tujuan organisasi kepada tim. Kemudian memberikan umpan balik, yaitu memberikan evaluasi terhadap kinerja individu dan tim. Mengatasi konflik, yaitu menentukan solusi atas perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat, ada menetapkan standar kinerja, yaitu mendefinisikan tolak ukur keberhasilan.
Kemudian memantau kinerja, yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian yang kelima ada inovasi dan pengembangan, yaitu ada mendorong ide-ide baru, yakni menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Kemudian mengadopsi teknologi baru, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian ada contoh tindakan konkret seorang pemimpin, yaitu mengadakan rapat tim secara berkala untuk membahas perkembangan proyek, memberikan arahan, dan juga mendengarkan masukan dari anggota tim. Kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan juga motivasi. Kemudian melakukan coaching kepada anggota tim untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri. Fungsi kepemimpinan yang dinamis penting untuk diingat bahwa fungsi-fungsi kepemimpinan bersifat dinamis dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim dan juga organisasi. Pemimpin adalah seorang yang kompleks yang melibatkan berbagai kegiatan dan juga tindakan. Dengan memahami fungsi-fungsi kepemimpinan yang mencakup peranan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga inovasi. Dengan itu, pemimpin akan menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif dan juga menginspirasi bagi timnya. Kemudian fungsi-fungsi lain dari kepemimpinan yaitu mengambil keputusan, mengembangkan imajinasi, pendelegasian wewenang kepada bawahannya, pengembangan kesetiaan para bawahannya, pengeraksaan kegiatan dan juga pengendalian rencana-rencana. Kemudian ada juga pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Dan juga yang terakhir bertanggung jawab atas semua tindakan-tindakan. Implikasi kepemimpinan. Secara umum, implikasi kepemimpinan mempengaruhi pada individu, yaitu pemimpin, yakni membawa tanggung jawab yang besar, tekanan tinggi, serta tuntutan untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian untuk anggota tim, yaitu membantu memotivasi kinerja, kepuasan kerja, dan juga loyalitas anggota tim. Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi dan mendorong anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian pengaruh pada organisasi. Yang pertama untuk kinerja organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga inovasi dalam organisasi. Kemudian kultur organisasi, yaitu membantu budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan juga adaptif terhadap perubahan. Kemudian reputasi organisasi. Kepemimpinan yang kuat dapat membangun citra positif organisasi di mata publik, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pengaruh terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan sosial. Pemimpin dapat menjadi role model dan juga menginspirasi perubahan sosial yang positif. Lingkungan bisnis. Kepemimpinan yang berkelanjutan dapat mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial lingkungan. Kemudian implikasi kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, yakni dapat menciptakan lingkungan kerja yang kaku, mengurangi kreativitas, dan menurunkan moral karyawan. Kemudian ada kepemimpinan demokratis, yaitu memungkinkan partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan, meningkatkan motivasi dan juga keputusan kerja. Kemudian kepemimpinan laissez-faire,
dapat menyebabkan kurangnya arah dan tujuan serta kesulitan dalam komunikasi tim. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan transformation, yaitu mampu menginspirasi perubahan positif yang besar dalam organisasi dan juga meningkatkan kinerja loyalitas karyawan. Kemudian ada juga implikasi kepemimpinan dalam berbagai konteks, yakni konteks yang pertama yaitu konteks kepemimpinan bisnis, yaitu mempengaruhi profitabilitas perubahan perusahaan dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian kepemimpinan politik, yaitu mempengaruhi kebijakan publik, stabilitas negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian kepemimpinan pendidikan, yaitu mempengaruhi kualitas pendidikan, motivasi siswa dan juga pengembangan karakter siswa. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan komunitas, mempengaruhi pembangunan masyarakat, penyelesaian masalah sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian implementasi kepemimpinan juga melibatkan orang atau pihak lain. Kemudian seseorang yang dengan kuasanya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kemudian pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan juga mampu untuk meyakinkan orang lain untuk membangun organisasi. Kemudian, mari kita bahas lebih dalam mengenai sumber kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Vance dan Raven 1968, teori mereka ini masih relevan hingga saat ini dan sering digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami dinamika kekuasaan dalam berbagai konteks termasuk organisasi dan kepemimpinan. Menurut French dan Raven, ada 5 sumber utama kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada kekuasaan legitimate atau legitimate power, yaitu meliputi sumber yaitu berasal dari posisi formal yang dimiliki oleh pemimpin seperti jabatan atau peran yang diberikan oleh organisasi. Kemudian ada contoh, yaitu seorang manajer memiliki kekuasaan untuk memberikan tugas kepada bawahan karena ia memegang posisi manajerial. Kemudian ada karakteristik, yakni kekuasaan ini bersifat formal dan diakui oleh anggota kelompok. Kemudian yang kedua ada kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu meliputi berasal dari kemampuan pemimpinan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada anggota kelompok yang tidak mematuhi perintah. Contohnya, seorang atasan yang mengancam akan memecat karyawan yang tidak mencapai target. Kekuasaan ini bersifat negatif dan juga seringkali memicu resistensi. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan keahlian atau expert power, berasal dari pengetahuan, keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Contohnya seorang dokter memiliki kekuasaan karena memiliki pengetahuan medis yang mendalam. Kekuasaan ini bersifat positif dan juga didasarkan pada kepercayaan dan kehormatan. Kemudian yang keempat ada kekuasaan hadiah atau reward power, yaitu berasal dari kemampuan pemimpin untuk memberikan penghargaan atau imbalan kepada anggota kelompok. Contohnya seperti seorang manajer yang memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi. Kekuasaan ini bersifat positif dan juga dapat memotivasi anggota kelompok. Kemudian kekuasaan referensi atau reference power, berasal dari daya tarik pribadi, karisma atau kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepemimpinan sehingga ia dikagumi dan dihormati oleh anggota kelompok.
Contohnya seorang pemimpin yang inspiratif dan juga mampu memotivasi orang lain. Kepuasan ini juga bersifat personal dan sangat kuat karena didasarkan pada identifikasi dan juga loyalitas. Implikasi dari teori French dan Raven, yaitu pentingnya multi sumber kekuasaan. Pemimpin yang efektif biasanya menggabungkan beberapa sumber kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Kemudian, pengaruh kekuasaan terhadap perilaku, yaitu tiap sumber kekuasaan memiliki dampak yang berbeda terhadap perilaku anggota kelompok. Kemudian dinamika kekuasaan. Kekuasaan bukanlah hal yang statis, tetapi dapat berubah seiring waktu dan situasi. Penting untuk diingat bahwa etika penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara etis dan juga bertanggung jawab. Efektif setiap sumber kekuasaan tergantung pada konteks, situasi, dan juga budaya organisasi. Malthus dalam buku Effective Leadership dan The Motivation of Human Resources mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah yang pertama menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas atau dalam artikan kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Kemudian melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Kemudian mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Kemudian mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Kemudian menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Dan juga menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya, menunjukkan perhatian pada karyawan. Kemudian yang pertama ada tipe autokratis, yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu menggantungkan kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan juga punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak dapat untuk suatu organisasi modern, di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Kemudian yang kedua ada tipe militeristik. Tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik bersifat yang pertama dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Kemudian juga senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya. Kemudian juga menggemari ucapan-ucapan untuk berbagai candaan. Terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristik bukanlah seorang pemimpin yang ideal. Kemudian yang ketiga tipe-tipe paternalistis, yaitu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Kemudian bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, dan juga jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi fantasinya, sering juga bersikap maha tahu.
Kemudian yang keempat, tipe karismatik. Karismatik atau karismatis yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar dan juga karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikutnya itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Kemudian yang kelima, tipe demokratis. Tipe pemimpin yang demokratis yang paling tepat untuk organisasi modern, karena dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertindak tolak dari pendapat bawahan. Manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Kemudian selalu berusaha untuk mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Kemudian ia juga senang menerima saran pendapat dari bawahannya, kritikan dari bawahannya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahannya itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk membuat kesalahan yang lain. Kemudian selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses dari dirinya, berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai kepemimpinan. Kemudian menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi pemerintah, bagaimana atau cara mengerjakan perintah, bagaimana atau waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana atau tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, konsultatif, yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan juga berkonsultatif. Kemudian yang ketiga, fungsi partisipatif, yaitu dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dan tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuai atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberikan kepercayaan berlimpah wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi delegasi ini harus diwujudkan secara kemajuan dan perkembangan kelompok, tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Kemudian yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa pemimpin yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian kepemimpinan dapat mewujudkan melalui kegiatan pembimbingan, pengarahan, organisasi, dan juga pengawasan. Top leader atau top management adalah individu-individu pada tingkat tertinggi dalam suatu organisasi.
Mereka bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang membentuk arah dan kesehatan seluruh perusahaan. Berikut ini adalah beberapa peran dan tanggung jawab utama mereka. Yang pertama, peranan strategis, yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan kritis yang berdampak pada seluruh organisasi seperti manajer, akuisisi, dan juga alokasi sumber daya. Kemudian visi dan misi, menyatakan visi dan misi perusahaan, serta memastikan bahwa mereka dipahami dan juga dibagikan oleh semua karyawan. Penggunaan budaya, yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang positif dan juga produktif. Kemudian hubungan eksternal, yaitu mewakili perusahaan kepada para pemangku kepentingan termasuk investor, pelanggan, dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan juga mengurangi risiko potensi bagi organisasi. Kemudian top leader menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas, yaitu menangani lingkungan bisnis yang kompleks dan juga membuat keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian tekanan mempengaruhi harapan pemegang saham karyawan dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kemudian perubahan atau memimpin organisasi melalui masa-masa perubahan dan juga transformasi. Kemudian etika, memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan juga bertanggung jawab. Secara keseluruhan, top leader bertanggung jawab atas keberhasilan dan juga keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Keputusan dan tindakan mereka memiliki dampak yang besar pada kehidupan karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat luas. Kemudian ada level middle leader atau middle management, yaitu dikenal sebagai middle manager adalah individu-individu yang menjembatani kesenjangan antara top manajemen dan karyawan lini depan. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan strategi yang ditetapkan oleh top leadership dan memastikan bahwa strategi tersebut dilaksanakan secara efektif. Berikut ini adalah beberapa peran dan tanggung jawab utama mereka, yaitu yang pertama implementasi strategi, yakni mengembangkan dan menerapkan rencana aksi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen tim, pemimpin dan motivasi tim karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian komunikasi, berperan sebagai seluruh komunikasi antara top manajemen dan juga karyawan lini depan. Kemudian pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam tim atau departemen mereka. Kemudian manajemen kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja anggota tim mereka dan memberikan umpan balik secara pelatihan. Manajemen perubahan, memimpin tim mereka melalui perubahan dan transisi organisasi. Middle leader biasanya memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih luas daripada frontline manager, tetapi mereka tetap bertanggung jawab pada atasan mereka. Mereka memainkan peran penting dalam penghasilan suatu organisasi dengan memastikan bahwa strategi perusahaan dilaksanakan secara efektif dan karyawan termotivasi serta terlibat. Beberapa jabatan umum untuk middle leader antara lain yaitu kepala departemen, manajer divisi, manajer regional, manajer pabrik, dan juga manajer proyek. Kemudian ada juga lower leader atau lower management. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai manajer lini pertama atau supervisor.
Mereka adalah tingkat manajemen paling rendah dalam hierarki organisasi dan memiliki kontak langsung dengan karyawan yang melakukan pekerjaan operasional sehari-hari. Peran dan tanggung jawab manajer lini pertama, yaitu pelaksanaan tugas sehari-hari, yakni mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas-tugas sehari-hari di unit kerja mereka diselesaikan dengan efisien dan juga efektif. Kemudian pengawasan, mereka mengawasi secara langsung kinerja karyawan mereka dan juga memberikan instruksi serta bimbingan. Kemudian pelaporan, mereka melaporkan kinerja tim mereka pada manajer tingkat menengah. Kemudian motivasi karyawan, mereka memotivasi karyawan untuk mencapai target kinerja yang telah dicapai. Pelatihan karyawan, mereka memberikan pelatihan kepada karyawan baru dan pengembangan keterampilan bagi karyawan yang sudah ada. Kemudian pemecahan masalah, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tingkat operasional. Contoh jabatan dari manajer lini pertama yaitu supervisor produksi, kepala shift, foreman, kepala tim, koordinator proyek kecil. Intinya manajer lini pertama adalah ujung tombak organisasi yang langsung berinteraksi dengan karyawan yang melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa kinerja operasional berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Karakter kepemimpinan yang ideal dapat dipandang sehingga suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan orang atau kelompok orang agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu, juga kepemimpinan sangat diperlukan dalam menggerakkan aktivitas suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan ini merupakan salah satu faktor penentu dan terpenting dalam suatu organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila pemimpin mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Rasa tanggung jawab seorang pemimpin merupakan salah satu karakter dari pemimpin yang ideal. Tapi tidak kalah penting dari seorang pemimpin yang harus cerdas agar senantiasa dapat memilih dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemudian pemimpin yang ideal sedikitnya mempunyai 8 karakter, yaitu yang pertama cerdas. Cerdas didapat dari hasil belajar sehingga kaya akan ilmu pengetahuan. Jika seseorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat belajar dengan tekun dan juga rajin dalam hal seorang pemimpin akan bisa dengan cepat dan tepat membuat suatu permasalahan akan cepat terselesaikan. Kemudian bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab dalam artiannya bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga bertanggung jawab atas anggotanya dalam suatu organisasi. Bertanggung jawab salah satu beban terberat namun terasa ringan jika dibarengi dengan iman dan takwa. Kemudian jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya segala kebijakan yang diambil. Seorang pemimpin yang punya sifat jujur pasti akan membuat seluruh anggota percaya kepada segala perkataan dan tindakannya, akan cepat diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasinya. Kemudian dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya sehingga akan mampu untuk saling percaya dan juga tidak akan kecurigaan. Kepercayaan inilah yang memacu setiap anggota untuk lebih maju. Artinya, jangan sampai membuat suatu tindakan yang salah sehingga akan menjadikan ketidakpercayaan. Kemudian inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar.
Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menentukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. Kemudian konsisten dan tegas. Konsisten dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan, sedangkan tegas dalam artian bahwa seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. Kemudian adil. Seorang pemimpin yang ideal harus berbuat adil sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Begitu juga seorang pemimpin tidak memihak pada salah satu anggota melainkan ke semua anggota. Kemudian lugas. Seorang pemimpin yang ideal harus lugas sehingga akan mampu untuk menjelaskan kepemimpinannya secara langsung dan tidak bertele-tele. Selain itu juga seorang pemimpin harus mempunyai kepedulian pada kepentingan kebersama dan didukung oleh hati nurani yang bersih dan juga ikhlas. Ciri-ciri pemimpin yang ideal adalah kombinasi dari berbagai sifat dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan timnya menuju kesuksesan. Meskipun tidak ada satu definisi pasti tentang kepemimpinan yang ideal, beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang efektif antara lain yaitu yang pertama, visi yang jelas. Memiliki visi yang kuat dan jelas tentang masa depan organisasi atau tim yang dipimpinnya. Visi ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota tim untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Kemudian integritas. Memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam kepemimpinan, dan kepemimpinan yang integritasnya teruji akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari timnya. Komunikasi yang efektif, yakni mampu berkomunikasi dengan jelas, baik secara verbal maupun nonverbal. Pemimpin yang baik dapat menyampaikan pesan dengan efektif, mendengarkan dengan empati, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian kemampuan memotivasi, yaitu memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi anggota timnya untuk memberikan yang terbaik. Kemudian fleksibilitas, yakni mampu beradaptasi dengan perubahan dan juga situasi yang tidak terduga. Pemimpin yang fleksibel dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan. Kemudian kemampuan mengambil keputusan, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat dan tegas bahkan dalam situasi yang sulit. Pemimpin yang baik tidak ragu-ragu untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Kemudian fokus pada hasil, berorientasi pada hasil yang selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga pada hasil akhir yang ingin dicapai. Kemudian kemampuan membangun tim, yaitu membangun tim yang solid dan kompak. Pemimpin yang baik dapat menciptakan sinergi antara anggota tim dan mendorong kerja yang sama yang efektif. Pemimpin yang melayani, yaitu memiliki sifat melayani dan selalu menetapkan kepentingan tim, melayani atas kepentingan pribadi. Pemimpin yang melayani akan lebih dihormati dan dicintai oleh anggota timnya. Kemudian belajar secara terus-menerus, yaitu memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pemimpin yang baik menyadari bahwa dunia harus berubah, mereka perlu terus belajar untuk tetap relevan. Kemudian, selain dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, pemimpin yang ideal juga diharapkan memiliki empati, yaitu mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain, kecerdasan emosional, yakni mampu mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, kreativitas, yaitu mampu
berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Ketegasan, yaitu mampu mengambil tindakan yang tegas ketika diperlukan. Kemudian yang terakhir ada keadilan, yaitu mampu memperlakukan semua anggota tim secara adil dan juga tidak diskriminatif. Penting untuk diingat bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, dengan terus belajar dan mengembangkan diri, setiap organisasi potensi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Mari kita bahas tentang ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Mengetahui hal ini sama pentingnya dengan mengetahui ciri-ciri pemimpin yang ideal, karena membantu kita menghindari gaya pemimpin yang kurang efektif dan juga merugikan. Ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal, yaitu pemimpin yang tidak ideal seringkali memiliki karakteristik yang berlawanan dengan pemimpin yang efektif. Berikut beberapa ciri umum yang sering kita jumpai adalah pemimpin yang tidak ideal, yaitu pemimpin yang kurang visi, yaitu tidak memiliki arah yang jelas atau kurang jangka panjang untuk organisasi. Kemudian kurang integritas atau tidak jujur, tidak dapat dipercaya atau sering melanggar aturan. Kemudian komunikasi buruk, yaitu sulit menyampaikan pesan dengan jelas, tidak mau mendengar atau sering memberikan umpan balik yang negatif. Kemudian pemimpin yang tidak ideal yaitu tidak memotivasi, yakni membuat anggota tim merasa tidak dihargai, tidak terinspirasi atau demokratif. Kemudian pemimpin yang tidak ideal kaku dan tidak fleksibel, yaitu sulit beradaptasi dengan perubahan, terlalu berpegang pada aturan atau tidak terbuka ide-ide baru. Tidak tegas, yaitu sulit mengambil keputusan, sering ragu-ragu atau menghindari tanggung jawab. Kemudian egois, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan tim atau organisasi. Kemudian juga tidak adil, yaitu memperlakukan anggota tim secara tidak adil, favoritisme atau diskriminatif. Kemudian kurang empati, tidak peduli dengan perasaan dan juga kesejahteraan anggota tim. Kemudian tidak berkompeten atau kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk anggota tim. Kemudian ada juga dampak pemimpin yang tidak ideal. Pemimpin yang tidak ideal dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi organisasi, termasuk yaitu produktivitas rendah atau anggota tim merasa tidak termotivasi dan tidak produktif. Kemudian tingkat pergantian karyawan tinggi. Banyak karyawan yang memilih untuk resign karena merasa tidak nyaman bekerja di bawah kepemimpinan yang buruk. Kemudian lingkungan kerja yang tidak sehat, terjadi konflik, perselisihan, dan juga secara stres di antara anggota tim. Kemudian juga kerugian finansial, perubahan mengalami kerugian karena keputusan yang buruk atau ketidakmampuan untuk mencapai target. Kemudian rusaknya reputasi perusahaan. Perusahaan memiliki citra negatif di mata publik dan juga calon karyawan. Contoh gaya kepemimpinan yang tidak ideal yaitu otoriter, pemimpin yang terlalu mengontrol dan juga tidak memberikan ruang bagi anggota tim untuk berpartisipasi. Kemudian juga pasif, pemimpin yang terlalu pasif tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian micromanager, yaitu pemimpin yang terlalu terlibat dalam detail pekerjaan anggota tim. Kemudian narsistik, yaitu pemimpin yang terlalu fokus pada dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Terus bagaimana cara mengatasi kepemimpinan yang tidak ideal? Jika Anda merasa berada di bawah pemimpin yang tidak ideal, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu komunikasikan permasalahan. Coba untuk berbicara dengan pemimpin Anda secara terbuka dan jujur tentang permasalahan yang Anda hadapi. Kemudian cari dukungan. Bicaralah dengan rekan kerja atau mentor yang dapat memberikan dukungan dan saran. Kemudian tingkatkan keterampilan diri, kembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang sulit. Kemudian cari peluang baru. Jika situasi tidak membaik, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Penting untuk diingat bahwa orang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik
yaitu dengan kesadaran diri dan upaya untuk terus belajar dan berkembang. Kita dapat menghindari ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal dan menjadi pemimpin yang lebih efektif dan juga inspiratif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.